Yang ketiga, skill yang ketiga adalah be careful of appositive. Appositive adalah phrase, ya, frase yang menerangkan noun, yaitu bisa subjek ataupun objek, supaya nounnya lebih spesifik. Contoh, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sally subjek, ya, got-nya verb. Nah, lalu apa the best student in the class? Inilah yang disebut dengan appositif. Apa gunanya di sini dimunculkan? Untuk menerangkan Sally. Ya, karena Sally di sini bisa banyak orang, ya. Bisa Sally tetangga kita, bisa Sally adik kita misalkan, ya. Biar lebih jelas Sally yang mana, maka kita butuh ada appositif. Ya, seperti ini ya, supaya lebih spesifik. Oke, contoh lagi Soekarno, the first president of Indonesia is my uncle. Oke, Soekarno mungkin banyak gitu ya. Ada teman kita, ya, ada mungkin tetangga kita, dan seterusnya. Maka kita biar lebih spesifik ada keterangan the first president of Indonesia. Ya, maka ini adalah subjeknya dan ini appositif. Ketika sudah appositif itu posisinya bisa sebelum subjek atau sesudah subjek. Dalam kasus ini, ya, Soekarno, the first president of Indonesia, is my uncle, maka di sini kasusnya adalah setelah subjek atau di antara subjek dan verb. Ketika posisinya di antara subjek dan verb, maka harus ada koma. Ya, harus ada koma. Namanya koma appositif. Sehingga appositif dengan verb pasti terpisah dengan koma. Oke ya. Next. Sekarang contoh appositif itu sebelum verb. Contohnya seperti ini. The first president of Indonesia, Soekarno is my uncle. Perhatikan apa bedanya dengan yang sebelumnya. Yang ini maka komanya hanya satu untuk memisahkan appositif dengan selain appositif. Karena dia di depan, maka komanya hanya satu biar terpisah antara appositif dengan subjeknya. Sedangkan subjek dengan verb tidak ada pemisah komanya. Oke ya. Ini appositif. Menerangkan Soekarno. Catatan. Appositif bisa berada di depan noun atau di belakangnya ya, seperti contohnya. Nah, rumusnya ya seperti ini ya, subjek, appositif, verb. Jika appositifnya di antara subjek dan verb. Atau appositif, subjek, verb. Tanpa ada koma lagi. Oke. Sekarang tambahan catatan. Untuk subjek dan verb itu pasti tidak mungkin ada koma. Sehingga jika ada koma pasti bukan subjek. Paham ya? Oke, next. Contoh, bla 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 George is attending the lecture. Oke, di sini kita lihat ada verb ing, attending. Kemudian di situ ada koma George, koma. Antara verb is sama George ada koma, berarti menunjukkan bahwa George di sini bukan subjek, ya. George di sini pasti appositif, sehingga belum ada subjek. Mana subjeknya? Oke ya, subjek selalu harus noun. Oke ya. Ini adverb, ini adverb juga, ini adverb juga. Oke ya, satu-satunya yang noun adalah yang do. Oke, maka ini adalah subjeknya. My friend banyak. Diterangkan biar lebih spesifik. George, nah gitu ya, is attending the lecture.